Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kimalo Fiberi. Nama saya Intan Pandini. Saya Eugenia Maharani. Saya Maulana Syifa. Saya Mauzana Biha. Saya Kamila Maulidia. Saya Adita Syafa Fadila. Mohon disimak ya teman-teman. Hai, saya Kima. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam kehidupan anak, ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan dalam bentuk-bentuk yang secara pilah berdiri sendiri. Akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud lebih diperjelas penggunaannya. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Hasil pertumbuhan berwujud tambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak seperti besar, panjang, berat, dan kekuatannya makin jasmani lainnya. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal, yaitu pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin yang terkena virus, keracunan sewaktu bayi dalam kandungan, dan sebagainya. Yang kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran, antara lain pendarahan kepada kepala bayi dan lainnya. Yang ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir, antara lain pengalaman traumatik pada kepala atau kepala bagian dalam terluka. Yang keempat, faktor psikologis, antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. Sebab lain yaitu anak-anak dititipkan pada suatu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, dan sebagainya. Anak-anak tersebut mengalami kehampaan dan kering dari perasaan sehingga mengakibatkan kelambatan pertumbuhan pada semua fungsi jasmaniah. Perkenalkan, nama saya Maulana Syifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal yang baru. Yang pertama, ada perubahan dalam ukuran meliputi berat. Ketika bayi baru lahir sekitar 3 kg, maka setelah 6 bulan berikutnya beratnya akan mencapai sekitar 8-9 kg. Begitupun panjang bayi baru lahir sekitar 50 cm, maka setelah 1 tahun kemudian berubah menjadi sekitar 60 cm. Yang kedua, yaitu perubahan dalam perbandingan. Contohnya dari segi fisik, misalnya terjadi antara besarnya kepala dan anggota badan. Contoh yang kedua yaitu perbandingan antara yang tidak real, yang hayal, dengan hal-hal yang rasional. Kemudian, yang terakhir, contoh yang ketiga yaitu dalam perkembangan sosial terjadi perubahan dalam perbandingan. Yang ketiga yaitu perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. Contohnya pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut dengan kelenjar timus pada daerah dada. Lalu bahasa bayi yang kurang jelas selama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Dan yang terakhir yaitu perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Contohnya adalah ketika bayi baru lahir belum punya gigi. Namun dalam perkembangan terjadi perubahan yaitu bertumbuhnya gigi anak secara bertahap. Lalu contoh selanjutnya adalah dari segi mental akan bertambah perbendaharaan kata-kata dan kekayaan bahasa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Syafa Fadila.
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan yang terdiri dari 7 aspek, yaitu pertumbuhan fisik, intelek, emosi, sosial, bahasa, bakat, sikap, nilai, dan moral. Pertumbuhan fisik itu tersendiri terbagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan fisik sebelum lahir dan pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik dimulai dari suatu proses pertumbuhan sel telur dan sperma yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks karena merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan seterusnya, jaringan-jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Pertumbuhan dan perkembangan janin berakhir pada saat kelahiran. Kelahiran adalah tanda kematangan biologis dan jaringan saraf masing-masing komponen biologis telah mampu berfungsi secara mandiri. Pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhannya sebelum lahir. Proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung sampai masa dewasa. Pertumbuhan fisik anak dapat dibagi menjadi 4 periode utama. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan 2 periode lainnya dicirikan oleh pertumbuhan yang lambat. Selama periode pralahir dan 6 bulan setelah lahir, pertumbuhan tubuhnya sangat cepat. Mulai saat itu sampai anak berumur 15 atau 16 tahun, pertumbuhan fisiknya akan cepat kembali dan biasanya masa ini disebut ledakan pertumbuhan pubertas. Kemudian disusul dengan periode tenang kembali sampai ia memasuki tahap dewasa. Kedua, intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan syaraf otak. Karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain, yaitu kemampuan berpikir, dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Perkembangan tingkat berpikir atau perkembangan intelek akan diawali dengan kemampuan mengenal, yaitu untuk mengetahui dunia luar. Perkembangan lebih lanjut tentang perkembangan intelek ini ditunjukkan pada perilakunya, yaitu tindakan menolak dan memilih sesuatu. Fungsi ini terus berkembang mengikuti kekayaan pengetahuannya tentang dunia luar dan proses belajar yang dialami, sehingga pada saatnya seseorang akan berkemampuan melakukan peramalan atau prediksi, perencanaan, dan berbagai kemampuan analisis dan sintesis. Perkembangan kemampuan berpikir semacam ini dikenal pula sebagai perkembangan kognitif. Dalam usia remaja dan seterusnya, seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Ketiga, emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditujukan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang sedang gembira, maka akan melonjak-lonjak sambil tertawa dan sebagainya. Keempat, sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, ia mulai mengenal dan bergaul dengan orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya. Akhirnya, manusia mengenal kehidupan bersama, kemudian bermasyarakat atau berkehidupan sosial. Dalam perkembangannya, setiap orang akhirnya mengetahui bahwa manusia itu membantu dan dibantu, memberi dan diberi. 5. Bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Bicara adalah bahasa suara, bahasa lisan. Dalam perkembangan awal berbahasa lisan,
Bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangis atau ocehan. Seorang bayi yang telah berusia 6-9 bulan mulai berkomunikasi dengan satu kata atau dua kata, demikian seterusnya sampai anak mampu menyusun kata-kata dan kalimat. Keenam, bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan, kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Bakat merupakan hal yang sangat penting sehubungan dengan bidang pekerjaan atau tugas. Bakat perlu mendapat perhatian dunia pendidikan untuk dikembangkan secara maksimal dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang handal. Ketujuh, sikap, nilai, dan moral. Pada masa bayi, sikap, nilai, dan moral belum dipersoalkan. Tapi dalam proses selanjutnya sangat perlu mendapat perhatian sehingga kelak menjadi seorang yang mampu menentukan sikap yang positif, mampu menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral di dalam masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kamila Maulidia. Baik, langsung ke penjelasan saja. Jadi di dalam hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan ada 1. Hukum Chap-How-Lo-Choudal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki, bagian-bagian pada kepala tubuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lain. Kedua, ada hukum Proximo-Distal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti hati, jantung, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang di tepi. Ketiga, ada perkembangan yang terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Anak lebih dahulu menggerakkan tubuhnya, melangkahkan kaki dan berjalan. Akan lebih dahulu mampu menggerakkan lengan atau lengan bawah dan tepuk tangan sebelum mampu menggerakkan jari-jari tangan. 4. Perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Dalam perkembangan terjadi pertahapan yang terbagi ke dalam masa-masa perkembangan. Pada setiap perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda antara ciri-ciri yang ada pada suatu masa perkembangan lainnya. Ciri-ciri pada masa perkembangan sebelumnya ditampilkan juga, tetapi lebih dominan ciri-ciri pada masa perkembangan yang baru. 5. Yang terakhir ada hukum tempo dan ritme perkembangan. Cepat atau lambatnya suatu masa perkembangan dinilai menjadi ciri yang menetap sepanjang hidupnya. Bila mana tidak ada hal yang mempengaruhi proses perkembangan secara hebat, misalnya pengalaman kecelakaan dan terjadinya trauma-trauma fisik sehingga proses perkembangan menjadi terlambat dan terhambat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Junai Maharani akan menjelaskan mengenai karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Istilah puberti itu berasal dari bahasa Latin yang berarti pubertas, yang berarti usia kedewasaan atau the age of manhood, diartikan sebagai masa tercapainya kematangan seksual ditinjau dari aspek biologisnya. Di Indonesia, baik istilah pubertas maupun adolescence dipakai dalam artian umum dengan istilah yang sama, yaitu remaja. Itu sulit didefinisikan secara mutlak, oleh karena itu dicoba untuk memahami remaja dari berbagai sudut pandang, antara lain dengan hukum perkembangan fisik, WHO, psikologi, dan pengertian remaja menurut pandangan masyarakat Indonesia. Khusus berkaitan dengan kematangan seksual, merangsangnya remaja
untuk memperoleh kematangan seksual. Hal ini dapat menimbulkan gejala onani atau masturbasi. Gejala ini adalah gejala yang berdampak negatif karena pada usaha ini mereka mendapatkan kepuasan seksual yang semu atau penodaan diri. Yang akan saya bahas selanjutnya itu adalah batasan remaja menurut World Health Organization atau WHO, Organisasi Kesehatan Internasional. Terdapat menjadi 3, di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Serta yang terakhir adalah terjadi peralihan dari ketergantungan sosial yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Selanjutnya yaitu remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangan jiwa ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi. Pada entropi ini mereka berada di kesadaran manusia masih belum tersusun rapih. Walaupun isinya sudah banyak seperti pengetahuan, perasaan dan sebagainya, namun ini belum bisa ditata baik oleh mereka. Sedangkan pada kondisi negentropi, di mana mereka kesadaran telah tersusun dengan baik, pengetahuan yang telah terkait satu sama lain atau sikap satu sama lain telah terkait. Penelitian dilakukan oleh Kitara dalam Sarlito menemukan bahwa di kalangan suku-suku primitif yang banyak tabu seksualnya melaksanakan ritual pubertas, yaitu upacara pada saat anak menunjukkan tanda-tanda pubertas untuk menyatakan bahwa anak itu sudah dewasa. Dengan ritual tersebut, anak tidak lagi meragukan identitas dan perannya dalam masyarakat. Ia diperlakukan dan harus berlaku seperti orang dewasa. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Intan. Terima kasih. Baik, di sini saya Intan Fanini akan melanjutkan penjelasan Teh Yujina. Jadi saya menjelaskan definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Definisi remaja untuk masyarakat Indonesia adalah usia antara 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Pada usia 11 tahun, tanda-tanda seksual sekunder tampak fisik, dan di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik. Pada usia tersebut, mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai pada saat usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang lain, belum punya hak-hak penuh sebagai orang dewasa secara tradisi. Status perkawinan sangat menentukan karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Ada beberapa pendapat tentang usia dalam masa remaja, namun penentuan umur saja belum cukup untuk mengetahui apakah suatu tahap perkembangan baru dimulai atau belum dimulai. Seorang remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa, dan pada remaja sering terlihat adanya kegelisahan, pertentangan, berkeinginan besar, dan berkeinginan menjelajahi ke alam yang lebih luas, menghayal dan berfantasi, dan aktivitas berkelompok. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Moza Nabiha Firdaus. Di sini mau menyampaikan tugas-tugas tentang perkembangan anak peserta didik. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Oleh Hafiz, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu dalam perjalanan hidupnya. Atau dengan perkataan lain, perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas perkembangan yang harus ditempuh. Untuk memahami jenis tugas perkembangan remaja, perlu dipahami hal-hal yang harus dilakukan oleh orang dewasa. Makna dewasa dapat diartikan dari berbagai segi sehingga dikenal istilah dewa secara fisik, secara sosial, secara psikologi, dewa menurut hukum, dan sebagainya.
Nah, di sini ada mengukakan 10 jenis tugas perkembangan remaja berikut ya. Yang pertama, mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. Mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. Menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif. Mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa, mencapai kebebasan ekonomi. Yang keenam, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. Yang ketujuh, menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten. Yang kesembilan, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang kesepuluh, menggapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku.